Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Semangat, semangat, semangat. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan bersama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Video pembelajaran kita kali ini kelas 6, tema 2, subtema 2, persatuan dalam perbedaan, bekerjasama mencapai tujuan. Muatan bahasa Indonesia. Kalimat efektif. Video ini berisi materi pembelajaran dan pembahasan soal atau alternatif jawaban muatan bahasa Indonesia kelas 6, tema 2, subtema 2. Pembelajaran 2 halaman 46, pembelajaran 3 halaman 65-68, pembelajaran 4 halaman 78, dan pembelajaran 6 halaman 96-97. Tujuan setelah menyimak video ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks sejarah serta membuat peta konsep teks sejarah. Kita awali dengan materi kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. SPOK adalah singkatan dari subjek, predikat, objek, keterangan. Contoh kalimat mempunyai unsur SPOK yaitu Shonif makan roti tadi pagi. Shonif sebagai subjek, makan sebagai predikat, roti sebagai objek, tadi pagi sebagai keterangan. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Lalu, apa saja ciri-ciri kalimat efektif? Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok. Setidaknya, memuat unsur subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaedah ejaan yang berlaku. Dan yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Lalu, apa saja syarat-syarat kalimat efektif? Yang pertama, mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Yang kedua, predikat kalimat tidak didahului kata yang. Yang ketiga, hemat dalam penggunaan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak perlu. Yang keempat, menghindari kesinoniman dalam satu kalimat. Dan yang kelima, tidak mengulangi subjek dalam satu kalimat. Untuk lebih jelasnya, mari kita berlatih mengubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Yang pertama, kalimat tidak efektif. Intan membelikan pensil adiknya. Tidak efektif karena tidak mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Sehingga diubah menjadi kalimat efektif menjadi Intan membeli pensil untuk adiknya. Yang kedua, rumah kami yang terletak di depan masjid. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang, sehingga kalimat efektifnya menjadi rumah kami terletak di depan masjid. Yang ketiga, pagi ini amat sangat dingin sekali. Tidak efektif karena tidak hemat dalam penggunaan kata atau frase, yaitu kata amat sangat sekali. Sehingga bisa dibuat menjadi kalimat efektif menjadi pagi ini sangat dingin, atau pagi ini amat dingin, atau pagi ini dingin sekali. Kalimat keempat, sejak dari kemarin Atta tampak ceria.
Tidak efektif karena ada sinonim dalam sebuah kalimat, yaitu kata sejak dan kata dari. Kata sejak dan dari adalah sinonim, sehingga dirubah menjadi kalimat efektif menjadi sejak kemarin Atta tampak ceria. Kalimat kelima, yang menjadi sebab ban bocor adalah paku. Tidak efektif karena ada kata yang pada awal kalimat. Diubah menjadi kalimat efektif menjadi penyebab ban bocor adalah paku. Kalimat keenam, para hadirin sekalian dimohon berdiri. Tidak efektif karena tidak hemat dalam penggunaan kata. Para dengan sekalian cukup diwakili dengan kata hadirin, sehingga kalimat efektif menjadi hadirin dimohon berdiri. Kalimat ketujuh, karena dia tidak diundang, dia tidak datang. Tidak efektif karena ada pengulangan subjek, yaitu subjek dia. Cukup satu dalam kalimat, sehingga menjadi kalimat efektifnya adalah karena tidak diundang, dia tidak datang. Nah, anak-anakku, setelah mempelajari tentang kalimat efektif, selanjutnya kalian akan membuat peta konsep dari teks sejarah tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pastikan kalian sudah membaca teks yang berjudul 1. Pertempuran Surabaya, 2. Pertempuran Ambarawa, 3. Perundingan Linggarjati, 4. Bandung Lautan Api. Dalam video ini, PAUD hanya akan menampilkan alternatif jawaban membuat peta konsep menggunakan kalimat tanya berdasarkan teks sejarah di atas. Teks sejarah yang pertama adalah Pertempuran Surabaya. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Setelah selesai membaca, berikutnya membuat peta konsep. Judulnya Pertempuran Surabaya. Dari kata apa dapat dibuat peta konsep dengan kalimat tanya, apa yang dibahas dalam bacaan berjudul Pertempuran Surabaya? Mengapa? Mengapa Inggris mengeluarkan ultimatum? Siapa? Siapa pemimpin Inggris yang terbunuh saat kontak senjata? Bagaimana? Bagaimana respon rakyat Indonesia terhadap ultimatum Inggris? Kapan? Kapan terjadi pertempuran Surabaya? Di mana? Di mana terjadi kontak senjata antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris? Setelah selesai membuat peta konsep, berikutnya buatlah tulisan menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta pikiran yang kamu buat. Gunakan kalimat efektif. Alternatif jawabannya sebagai berikut. Pertempuran Surabaya terjadi pada 25 Oktober 1945. Dalam pertempuran Surabaya, terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Pada saat terjadi kontak senjata tersebut, pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi, tewas. Oleh karena itu, pada 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum agar rakyat Indonesia yang memiliki senjata segera melapor dan menyerahkan diri. Akan tetapi, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia, sehingga pada 10 November 1945 terjadi pertempuran yang dahsyat dan diperingati sebagai Hari Pahlawan. Teks sejarah kedua, judulnya Pertempuran Ambarawa. Setelah membaca teks sejarah berjudul Pertempuran Ambarawa, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Pertama, apa? Apa peristiwa yang terjadi sesuai bacaan di atas? Mengapa? Mengapa terjadi pertempuran Ambarawa? Siapa? Siapa saja pihak yang terlibat dalam pertempuran Ambarawa? Bagaimana? Bagaimana akhir dari pertempuran Ambarawa? Kapan? Kapan pertempuran Ambarawa berlangsung? Di mana? Di mana terjadi pertempuran Ambarawa?
Teks sejarah yang ketiga, Perjanjian Linggarjati. Setelah membaca teks berjudul Perundingan Linggarjati, lengkapilah peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Apa? Apa maksud perundingan Linggarjati? Mengapa? Mengapa diadakan perundingan Linggarjati? Siapa? Siapa tokoh yang mewakili Indonesia dalam perundingan Linggarjati? Bagaimana? Bagaimana sikap Belanda setelah perundingan Linggarjati? Kapan? Kapan terjadinya perundingan Linggarjati? Di mana? Di mana diadakan perundingan Linggarjati? Teks sejarah yang keempat, Bandung Lautan Api. Setelah membaca teks Bandung Lautan Api, lengkapilah peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Alternatif jawabannya, apa? Apa maksud peristiwa Bandung Lautan Api? Mengapa? Mengapa terjadi peristiwa Bandung Lautan Api? Siapa? Siapa pejuang Indonesia yang berhasil menghancurkan gudang amunisi tentara sekutu? Bagaimana? Bagaimana cara penduduk agar Bandung tidak dijadikan markas sekutu dan nikah? Kapan? Kapan terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api? Di mana? Di mana terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api? Demikianlah video pembelajaran kelas 6 tema 2 subtema 2 muatan bahasa Indonesia kalimat efektif. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe channel YouTube Muhammad Mas'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.